Halo teman-teman Grammars, di sini dengan saya Gita Juniarti. Saya kembali akan mempresentasikan salah satu buku yang baru selesai saya baca di minggu ini. Judul dari buku ini adalah Woman Relationship, Perempuan dengan Segala Hubungannya, yang ditulis oleh Audian Laili. Nah, buku ini tebalnya 239 halaman dan diterbitkan di Yogyakarta, tepatnya oleh Buku Mojok. Apa sih yang menarik dari buku ini? Buku yang berjudul Woman Relationship. Yang pertama, hal yang membuat saya tertarik untuk membaca buku ini karena diawali dengan woman. Jadi tulisannya itu bukan W-O-M-A-N, tapi woman. Yang di sini W-O-E spasi M-A-N. Jadi kita bisa memaknai bahwa wo di sini memiliki makna kata yang sama dengan sadness atau sorrow. Jadi wu yang dimaknai sebagai duka cita. Apakah ini bisa dikatakan bahwa sebagai perempuan kita itu penuh dengan hal-hal yang kesedihan, duka cita atau sejenisnya. Semuanya dibahas di dalam buku ini. Buku setebal 239 halaman. Nah, yang menarik di dalam buku ini adalah pertama, buku ini tidak hanya menyajikan esai begitu saja, tapi dipisahkan menjadi beberapa bab. Bab yang pertama adalah bab tentang pacaran, bab yang kedua adalah bab tentang putus, bab yang ketiga tentang menikah, bab yang keempat adalah perempuan dan self-love, dan bab yang terakhir adalah suara perempuan. Jadi, kalau kita lihat dari judulnya dan juga kemudian dari babnya, pastinya nih teman-teman Grammars sudah menduga kan buku ini ngebahasnya mengenai apa? Tentu saja mengenai gender dan khususnya tentang perempuan. Nah, jadi buku ini pastinya yang membuat saya tertarik adalah yang pertama judulnya adalah Woman, dan yang kedua bahasanya adalah bahasa yang sangat ringan, sehingga bagi saya ketika teman-teman yang generasi Z, generasi Alpha, apalagi ya generasi milenial ketika membacanya, semuanya tuh akan terasa sangat ringan sekali dan langsung mudah sekali untuk dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika saya membaca buku ini, ketika saya melihatnya, saya merasa bahwa ada beberapa artikel nih yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalaupun misalnya nggak relate dengan kehidupan saya pribadi, ini sangat relate dengan hal-hal yang seringkali dipermasalahkan, dipersoalkan oleh para netizen, terutama oleh para generasi Z. Nah, jadi bagi saya, buku ini cocok banget buat dibaca oleh para Gen Z. Jadi Gen Z itu kalau membaca buku ini pasti akan merasa bahwa wah iya nih sangat relate banget nih dengan kehidupan saya. Jadi saya mau coba nih salah satu artikel, salah satu esai ya yang saya baca di sini. Hal yang paling menarik itu adalah di bab putus. Di bab putus ini ada satu artikel yang judulnya Unfinished Business. Kita sering berusaha untuk melupakan, bukan menyelesaikan, di halaman 47. Jadi di esai ini ditunjukkan bahwa kadang-kadang ada hal nih yang kita seringkali mengatakan bahwa ada hal buruk di masa lalu dan kita ingin melupakan hal tersebut. Tapi di sisi lain ada hal baik di masa lalu dan kita sangat ingin untuk mengingat hal tersebut. Dan cara untuk membuat kita menerima masa lalu kita seringkali diselesaikan dengan cara melupakan. Padahal bukan hanya melupakan, tapi kita harus menyelesaikan apa yang ada di masa lalu tersebut. Makanya di sini judul artikelnya adalah Unfinished Business. Jadi adalah hal yang belum selesai di masa lalu, tapi kita berusaha untuk melupakan hal tersebut. Tapi mau nggak mau sih teman-teman, kita kadang-kadang tuh ketika kembali ke sebuah tempat, ketika kembali untuk ibaratnya hal-hal kecil, misalnya ada makanan yang kita makan, atau misalnya ada baju yang kita lihat, terus mengingatkan kita pada masa lalu yang belum terselesaikan. Padahal kita udah berusaha nih untuk melupakannya. Kenapa sih kita nggak melupakannya dengan cepat, secepat seperti kita melihat hal-hal yang secepat seperti teman-teman misalnya mengingat rumus fisika. Itu dengan cepat kita bisa melupakan. Tapi kenapa ketika mengingat masa lalu itu susah sekali untuk dilupakan? Nah, ini adalah hal-hal yang dibahas di dalam buku ini. Jadi kalau bagi saya pribadi ketika saya membaca buku ini, saya jadi merasa bahwa benar juga nih, ternyata ada hal yang belum terselesaikan di masa lalu, tapi saya berusaha untuk melupakannya, bukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat kita kembali lagi mengingat ke masa lalu, kayak kenapa nggak menyelesaikannya, tapi saya lebih cenderung untuk melupakannya.
Hal-hal bahagia selalu saya ingat, tapi hal-hal yang buruk bukan untuk saya selesaikan, tapi justru ingin saya lupakan semuanya. Padahal kan lebih baik segera diselesaikan daripada dilupakan, seperti itu. Nah, selain itu, karena unfinished business ini berada di bab putus, jadi ini pastinya berkaitan dengan kisah-kisah asmaranya teman-teman Gen Z ya. Jadi yang putus, kenapa tidak diselesaikan secara baik-baik, tapi lebih cenderung adalah saya harus melupakan semua memori tersebut, melupakan orang tersebut, daripada menyelesaikan permasalahan dengan orang tersebut. Bahkan di dalam artikel itu juga dijelaskan tentang gimana sih upaya, cara yang paling tepat supaya kita bisa memfinishkan, menyelesaikan apa yang ada di masa lalu tersebut. Selain itu, di sini juga hal-hal yang saya suka dari buku ini adalah ada beberapa kutipan yang sekiranya ketika kita membacanya pasti jadi ingin memotretnya dan kemudian membuat status menjadi panjangan lah di Instagram atau menjadi post di Instagram. Jadi kutipan-kutipan ini adalah kutipan-kutipan yang bakalan kita dapat di artikel-artikel yang ada di dalam buku ini. Jadi buku ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bab di sini dan di dalamnya sekitar ada 20-an artikel di dalam bab tersebut. Jadi ada subbab di dalam bab. Nah, contohnya di sini nih di dalam subbab di buku ini adalah kata-kata seperti ini. Mohon maaf nih, setiap orang punya selera untuk merayakan sesuatu. Meski acara lamaran itu mewah, jika kesakralannya tetap terjaga, masalahnya di mana? Nah, hal ini yang dibahas pada artikel yang berjudul "Apa Salahnya Jika Menyelenggarakan Lamaran Mewah?" Jadi ketika saya membaca judul-judul di sini, pasti saya jadi inget banget nih bahwa ini nih masalah yang sering dibahas oleh netizen. Jadi salah satu judul artikel lagi yang saya baca di sini adalah "Tutup Jalan untuk Pesta Pernikahan yang Didatangkan Sumpah Serapah". Dan di sini membahas mengenai permasalahan-permasalahan terkait orang itu mengadakan acara pernikahan tapi jalannya itu banyak yang ditutup dan merugikan banyak pihak. Kemudian ada juga artikel yang berjudul "Ketika Perayaan Bridal Shower Menjadi Berbeda dari yang Semestinya". Nah, di sini ini membahas mengenai pertemanan perempuan, kemudian tren yang merayakan bridal shower dan juga lain sebagainya. Jadi di sini kita membahas mengenai perayaan bridal shower yang berada di sekitarnya kita. Kira-kira itu yang digambarkan oleh si penulis yang bernama Audian Laili. Jadi di sini ada sebuah kutipan yang mengatakan seperti ini. Perayaan bridal shower yang ada di sekitar kita saat ini memang melenceng dari konsep awal. Fokusnya hanya sebatas perihal seru-seruan dan foto-fotoan. Jadi apa sih maknanya bridal shower yang sebenarnya? Semuanya ada di dalam buku ini. Jadi kalau teman-teman Gen Z di sini membaca artikel-artikel di sini, pasti kalian bakalan relate banget bahwa wah, ternyata bener nih banyak hal yang terjadi di sekitarnya kita, dibahas di media sosial dan dimuat di dalam puluhan artikel di buku ini. Jadi kalau saya merekomendasikan kepada teman-teman Gen Z untuk buku ini dari skala 1 sampai 10 sekiranya mungkin 9 karena bahasanya yang sangat ringan dan tidak berbelit-belit. Jadi bagi saya pribadi dalam waktu 1 sampai 2 hari kita sudah bisa menyelesaikan buku ini. Dan pastinya ketika semakin lama kita membaca buku ini, semakin relate dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman Grammers, terima kasih sudah menyaksikan acara kita pada channel YouTube Gram Unity ini. Nanti kita bakalan bahas lagi nih mengenai buku-buku yang pastinya sangat relate banget dengan teman-teman di Gen Z. Jadi sekiranya teman-teman yang lain ada kritik dan saran dan juga kira-kira apa nih buku yang bakalan dibahas di edisi Gram berikutnya. Nah, pastinya saran dari teman-teman sangat kami butuhkan. Terima kasih teman-teman, salam literasi.